Shalom, hari ini saya akan berbagi ayat firman Tuhan buat sahabat-sahabatku, teman-temanku di YouTube, dan semua sahabatku yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun kalian berada. Saya akan berbagi ayat firman Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Ternyata kalau kita sebagai orang yang berkeyakinan, saya seorang Katolik, mungkin sahabatku Kristen atau mungkin Kristen yang lain, kalau rajin menyelidiki kitab suci dan rajin menggalinya, pasti kita akan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dulu-dulunya saya mungkin ada banyak orang-orang cerita, dulu saya masih remaja, entah itu mitos, entah itu betul. Saya hanya sekedar mendengarnya dan banyak orang berkata, ingat ya, kalau nanti kamu berumah tangga, kamu harus punya anak. Kalau kamu tidak punya anak, kamu tidak akan masuk surga. Mereka berkata seperti itu. Tetapi itulah, karena mungkin hanya sekedar cerita dan itu saya anggap mitos. Karena saya dulu juga belum terlalu mendalami dan membaca kitab suci saya, akhirnya ya cerita itu saya anggap seperti mitos saja. Intinya kita selalu dengar-dengaran kepada orang tua kita. Jadi setelah saya menjadi seorang ibu dan saya sudah dikaruniakan 5 buah hati, disitulah mungkin umur saya sekitar 40 lebih, baru saya mulai menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki kitab suci saya, dan saya boleh rajin membacanya. Di sela-sela saya sebagai ibu rumah tangga, mungkin selesai pekerjaan rumah saya yang saya kerjakan, dan saya tidak ada sesuatu yang harus saya kerjakan, daripada saya duduk yang kosong-kosong, duduk yang tidak ada gunanya. Akhirnya saya mengambil kitab suci saya, membacanya dan menyelidikinya. Nah, itu tadi mereka bilang dulu, di zamannya saya masih remaja dulu, ada orang tua bilang, ingat ya, kalau kamu sudah berumah tangga, kamu harus punya anak. Kalau kamu nggak punya anak, ya kamu tidak akan masuk surga. Mereka bilang seperti itu. Dan akhirnya saya menemukan kebenaran firman Tuhan yang saya gali, yang saya baca dalam kitab suci saya, yaitu Bible saya. Setelah kalau saya membacanya, sungguh dahsyat dan luar biasa. Ayat ini memberi kita lebih kuat iman kita dan mengajari kita untuk selalu tekun dalam iman kita, karena ada kebenarannya yang dicakupnya dalam kitab suci kita ini. Coba kita baca dulu di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 14 dan 15. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan menguduskan dengan segala kesederhanaan. Nah, setelah saya membaca ayat ini, saya diberi kekuatan. Ternyata benar, memang kalau kita sudah berumah tangga, setelah berumah tangga pasti kita menginginkan kita bisa mempunyai seorang anak. Dan akhirnya kita menjadi seorang ibu dan mengandung selama 9 bulan, dan di dalam melahirkan seorang anak itu pun taruhannya sangat besar, yaitu nyawa kita. Kalau kita melahirkannya itu tadi tidak kuat di dalam rasa sakitnya, dan akhirnya dia tidak bisa menahan rasa sakitnya, salah satu bisa meninggal, salah satu tidak bisa diselamatkan, entah itu babynya, entah itu ibunya. Nah, di sini setelah membaca ayat ini, Yesus menciptakan waktu itu manusia di Taman Eden, yaitu Bapak Adam. Tetapi setelah Bapak Adam sudah diciptakan di Taman Eden, semuanya ada, Tuhan melihat bahwa Bapak Adam kasihan hidup sendirian. Nah, Bapak Adam tidur. Setelah Bapak Adam tidur, diambillah seorang pendamping buat Bapak Adam dari tulang rusuknya, yaitu yang disebut Ibu Hawa. Di dalam tidurnya Bapak Adam diambillah tulang rusuk Bapak Adam dan dijadikannya Ibu Hawa sebagai seorang penolong.
Tetapi setelah mereka ditaruh di dalam Taman Eden, dan Tuhan berkata bahwa semuanya dalam Taman Eden ini, pohon dan semua buahnya boleh kamu makan. Tetapi Tuhan melarang satu yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik, yang benar dan yang salah. Di situ Tuhan melarang bahwa tidak boleh dia memakan pohon yang satu itu. Tetapi itu tadi, karena ibu Hawa mungkin tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, akhirnya dia tergoda dengan itu tadi. Malaikat sesungguhnya diciptakan sempurna, tetapi karena malaikat juga kepingin disembah seperti sang penciptanya, akhirnya dia menggoda ciptaan Tuhan yang lain yang disebut manusia. Akhirnya ibu Hawa tergoda, dan ibu Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Maka jatuhlah mereka di dalam perbuatan dosa. Tetapi kita berbahagia dengan membaca ayat ini. Kita boleh mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya iman kita sebagai seorang kaum Hawa menjadi lebih dikuatkan. Bahwa tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal dia bertekun dalam iman dan kasih, dan menguduskan dengan segala kesederhanaan. Nah, kalau kita sudah mempunyai pasangan dan kita tetap selalu menjadi pasangan yang setia, dan kita istri ini adalah seorang penolong, kita harus selalu taat kepada perintah Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah hukum pernikahan. Saya seorang Katolik, diberkati dalam pernikahan Katolik, yaitu dalam monogami, satu kali untuk seumur hidup, sampai maut memisahkan kita. Jadi itulah perintah Tuhan yang harus kita taati. Dan setelah membaca ayat ini, kita diberi kekuatan lebih kuat iman kita. Nah, di sini saya berbagi ayat ini buat teman-temanku di YouTubeku, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun kalian berada. Maka selalu saya mengajak, rajin-rajinlah membaca kitab suci, agar kita mengerti dan mengetahui kebenarannya, dan kita akan semakin kuat iman kita. Tentunya kalau kita sudah mempunyai pasangan, kita pun harus saling menjaga kesetiaan itu. Jangan kita memandang kepada manusianya, tetapi kita memandang kepada sang penciptanya. Baru itu kita diberi kekuatan. Karena kalau kita memandang sama-sama yang manusia, pasti kita nggak akan kuat, karena manusia itu kan nggak sempurna. Kadang-kadang pasangan kita mungkin menyakiti kita dengan kata-kata, menyakiti kita dengan perbuatan, mengecewakan kita. Di situ kita akan jatuh, kita akan lemah, karena yang kita pandang manusia. Tetapi kalau kita memandangnya kepada Tuhan, kita akan diberi kekuatan di dalam menjalani hidup rumah tangga kita, sampai maut memisahkan kita. Jadi setelah membaca ayat ini, saya lebih diberi kekuatan, saya lebih harus menguduskan diri. Dan begitupun teman-teman yang sudah mempunyai pasangan harus setia, karena di tanda zaman akhir menuju akhir zaman ini, kuasa-kuasa kegelapan itu menggoda dengan segala macam cara, yaitu tadi melalui Android, melalui hubungan lewat HP. Terkadang perempuan atau laki-laki itu bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Nah, di sini kita diingatkan agar kita selalu mentaati perintah Tuhan. Karena kalau kita mentaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan dan kita akan mendapatkan mahkota dalam kerajaan surganya. Jangan kalau sudah menikah sampai mempunyai anak dan akhirnya mereka terbebani. Padahal sesungguhnya kalau kita betul-betul menyembah kepada Allah yang benar, pasti Dia akan memberikan petunjuk dan jalan keluarnya. Tetapi kalau kita menyembahnya yang salah, pasti mungkin diberikan bisikan-bisikan yang salah, akhirnya sampai melakukan hal-hal yang tidak terduga, dan sampai membuat melakukan hal-hal yang sangat mengerikan, sampai bundir, sampai melakukan hal-hal menganiaya anaknya. Itu kan salah, berarti itu bisikan yang salah. Jadi ayat ini menguatkan saya, mungkin menguatkan sahabat-sahabat saya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Kita berbahagia karena sudah mendapatkan ayat ini, lebih menguatkan kita sebagai seorang wanita. Kalau kita
sudah menikah pasti kita akan mempunyai anak. Tuhan bilang kita akan diselamatkan. Tentunya harus menguduskan diri kita, harus hidup di dalam ketaatan, tidak jatuh dalam dosa-dosa, dan selalu tekun dalam iman kita, setia kepada pasangan kita. Itulah yang harus kita lakukan dan mentaati perintah Tuhan. Oke, saya sudah membagikan ayat ini kepada sahabat-sahabatku. Jangan lupa follow, like, dan komen videoku, subscribe. Oke, God bless you.